Engkau Allah yang memberikan kami kekuatan. Kami bersyukur ya Bapak Tuhan atas setiap kesempatan pada pagi hari yang penuh keberkatan ini, di mana Engkau kembali boleh mengumpulkan kami di tengah kesibukan kami, di tengah tugas kami Tuhan sebagai alat Tuhan di dalam pekerjaan pelayanan maupun di dalam keluarga. Kami masih ada Tuhan bersama-sama bersekutu bersama saudara-saudara seiman di dalam satu komunitas Serambi Salomo Reborn. Kami bersyukur biarlah apa yang sebentar firman yang akan kami sampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi ada sesuatu yang menguatkan kami, yang susah dihiburkan, yang mengalami sakit penyakit, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, yang berbeban berat Allah yang memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, mari sama-sama yang percaya katakan, amin. Shalom, puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Terima kasih, selamat datang juga. Saya baru lihat Bapak Theo dan Ibu Marni. Selamat datang di Serambi Salomo Reborn. Satu sukacita besar karena kita bisa bersama-sama di dalam satu wadah, dalam satu komunitas. Kita saling mengisi, saling menguatkan, saling memotivasi. Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan. Pada minggu lalu saya pernah menyampaikan nih, di belakang ini ada gambar, ada emoticon tentang 4 temperamen manusia. Di situ ada sanguin, ada melankolik, ada plekmatik, ada kolerik, saudara. Kenapa saya sampaikan tentang kepribadian ini minggu lalu? Karena kita ini hidupnya berkomunitas. Kita ini nggak hidup sendiri. Ada orang-orang di sekeliling kita. Ada orang-orang di keluarga, tentunya orang-orang yang berbeda temperamen. Kita hidup di kantor juga, di sekolah, di pelayanan kita, dimanapun kita ditempatkan Tuhan, tentunya kita akan bertemu dengan orang-orang yang berbeda temperamen. Minggu lalu saya sudah sampaikan, kenapa kita harus mengetahui setiap kepribadian atau karakter diri, supaya mengoptimalkan perubahan diri kita ke arah yang lebih baik, dan kita bisa lebih positif di dalam cara berpikir, kita juga akan memahami keadaan orang lain, dan tentunya membantu kita dalam kita memahami lawan bicara, dalam kita berinteraksi sosial dengan orang-orang sekitar. Jadi kita dapat mengkondisikan setiap sikap kita sesuai dengan lawan bicara kita. Karena manusia itu punya karakternya beda-beda, saudara. Manusia itu punya karakter yang sangat unik. Saat ini saya membahas tentang be yourself. Saya mau membahas tentang panggilan masing-masing. Kita mengerti bahwa setiap orang itu mempunyai tugas. Tapi masalahnya adalah bagaimana kita mengerti bahwa tugas itu adalah tugas kita atau bukan? Jangan-jangan sampai saat umur kita ini kita masih belum bisa mengerjakan apa tugas kita sebenarnya. Kadang kita berpikir kalau tugas kita ya berarti apa yang sedang kita kerjakan sekarang. Kalau saudara tanya sama hamba Tuhan, tugas saya sebenarnya apa ya Pak Pendeta, Ibu Pendeta? Pasti hamba Tuhan ini bilangnya apa? Ya melayani jawabannya. Kita semua ini punya tugas melayani Tuhan. Tetapi kita ada yang bekerja sebagai profesional di sekuler. Kadang ada hamba Tuhan sudah melayani Tuhan, terus dia mau kembali ke sekuler, karena dia pikir kondisi begini perlu uang dan sebagainya. Kalau saudara tanya sama orang kantor, jawabannya, kamu kan udah hamba Tuhan, nggak usah lagi kerja di kantor, melayani aja. Akibatnya saudara jadi goyang. Nah, yang saya mau bahas saat ini adalah bagaimana saudara ini bisa mengerti panggilan kita itu apa. Karena panggilan setiap orang itu sangat unik, saudara. Tidak bisa ditentukan oleh orang lain, termasuk orang tua, tidak bisa mengintervensi panggilan kita. Nah, gimana caranya kita tahu panggilan kita? Saya waktu itu pernah sharing juga ayat ini di Efesus 3, ayat boleh dibacakan ayat 9. 9, saya minta Kak Agustin tolong bacakan ayat 9. Ayat 8 dulu deh, Kak. 8, 9, 10, sampai 11. Atau saya minta Michael untuk bantu bacakan.
Halo. Efesus 3 ayat 8, 9, 10, 11. 8, 9, 10, 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi di kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ayat 10, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah, dan penguasa-penguasa di udara. Ya, Sesuai saudara, dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, yang menulis kitab Efesus ini adalah Paulus, saudara. Dia menulis hampir setengah dari kitab Perjanjian Baru, bayangkan. Paulus ini berani untuk meninggalkan yang lain-lain hanya untuk Tuhan. Dan dia salah satunya menulis di Efesus ini. Paulus juga orang yang satu-satunya yang berani menantang nabi asli. Dia Paulus, saudara. Kan ada yang katakan, banyak nabi mengatakan ke Paulus ini, jangan pergi ke sana. Tapi Paulus bilang apa? Malah nantang balik. Ya, kamu mau buat saya lemah. Nggak ada yang bisa menghalangi saya pergi ke sana. Bayangkan seorang Paulus. Hampir setengah dari kitab Perjanjian Baru, Paulus yang menulis. Di Alkitab kan juga ada diceritakan, Tuhan Yesus seperti berbicara kepada Paulus karena melihat Paulus ini berani bersaksi di Yerusalem. Akhirnya apa yang Tuhan Yesus katakan? Kamu udah berani bersaksi di Yerusalem. Sekarang kamu pergi, kamu juga harus bersaksi di Roma. Ada cerita itu juga, saudara. Paulus ini mempunyai satu kepribadian yang sangat unik, yang sangat jarang sebenarnya ada di muka bumi ini, yaitu kolerik, saudara. Memang seseorang dengan tipe kolerik ini, dia mempunyai sifat sebagai pemimpin, sebagai leader. Mereka orang yang pengambil keputusan. Mereka ini orang yang sangat berkemauan keras dalam mencapai target atau sasaran. Mereka orang-orang yang suka tantangan. Tapi kekurangannya nggak sabar, orang yang cepat marah, senang memerintah, suka kontroversi, pertengkaran. Nah, orang-orang seperti ini terlalu kaku, saudara. Terlalu keras dan nggak suka yang bertele-tele itu. Nah, kalau Paulus ini kolerik kuat, saudara. Yang akhirnya diubahkan menjadi Paulus oleh Roh Kudus. Awalnya adalah dia seorang Saulus yang sangat kejam, yang tanpa kenal belas kasihan. Dia itu menganiaya banyak sekali orang-orang percaya. Kalau kita lihat di Kisah Rasul 9. Tapi setelah diubahkan menjadi Paulus, dia adalah Paulus menjadi pribadi yang penuh kasih. Tapi semangatnya, menyala-nyalanya itu masih sama pada waktu dia menganiaya jemaat. Nama Paulus itu artinya kalau saudara tahu yang terkecil. Justru kalau nama Saulus artinya sebelum dia bertobat namanya Saulus. Artinya yang terbesar. Justru setelah dia berubah menjadi nama Paulus, dia menjadi yang terkecil. Dia menjadi seorang hamba Tuhan, rela berkorban sampai rendah untuk nama Tuhan yang besar. Nah, kelebihannya waktu itu saya juga pernah bahas sedikit tentang Paulus. Semangatnya ini sangat berapi-api, saudara. Sangat aktif. Dia mempunyai kemauan keras, mampu untuk berpikir secara praktis, dan dia selalu orang yang mandiri. Tapi dia juga selalu cepat puas dengan dirinya sendiri. Nah, dia orang tipe-tipe yang sangat optimis. Ini kelebihan-kelebihannya. Sikapnya berani sekali orang tipe seperti ini. Tidak pernah kenal takut termasuk Paulus. Karena orang kolerik hampir tidak pernah menemukan kesulitan untuk memimpin. Dia itu kalau sudah maju, mau ada apapun nggak bisa menghalangi dia. Dia kalau sudah punya tujuan, sasaran dia harus capai. Dia nggak mau menyerah. Siapapun yang mau komentar, siapapun yang mau menyerang, siapapun dia tidak akan mau tahu. Yang penting sasaran saya, target saya harus tercapai. Nah, kalau kekurangannya itu memang dia kurang mengerti perasaan orang. Kekurangan, tapi Paulus ini kan sudah diubahkan. Cenderung kasar, nggak sensitif, cenderung kejam. Karena bagi dia, orang lain itu hanya untuk mencapai tujuan-tujuannya. Ini kekurangannya. Dan ia selalu melihat dirinya sebagai pusat aktivitas, dan orang lain ini harus mendukung tujuan dan rencananya.
Nah, dia nggak akan nih tipe kolerik ini, dia nggak akan berurusan dengan mereka orang-orang yang nggak mau mendukungnya gitu. Karena begini pribadinya. Nah, tugasnya, proyeknya itu adalah sebagai pusat perhatian. Nah, ini orang-orang yang begitu aktif, ini orang-orang kolerik. Nah, Paulus ini orang kolerik, saudara. Dia berani. Jadi kalau saudara mau anaknya berani, kasih nama aja Paul. Pak Tony juga mungkin namanya Paul ya, Pak Tony ya. Atau Paulus, saudara. Kembali di Efesus 3 ayat 9. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ternyata waktu Tuhan menciptakan segala sesuatu, termasuk bumi, langit dengan segala isinya, laut dengan segala isinya, ya, di situ laut itu kan ada ikan, ada kerang, ada semua. Di saat Tuhan menciptakan itu, ternyata ada yang dirahasiakan yang tidak dibuka berabad-abad, saudara. Isinya apa itu? Isinya di ayat 9 dikatakan, tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi isinya adalah tugas penyelenggaraan. Tugas penyelenggaraan statusnya ini konfidensial. Statusnya ini rahasia. Jadi waktu Tuhan menciptakan segala sesuatu, setelah itu harus ada penyelenggaraannya. Contoh, setelah Tuhan menciptakan di Kejadian 1 itu penciptakan terang dan malam, dan jadilah malam. Itu bukannya hanya jadi begitu saja firman-Nya, tapi langsung bekerja, harus ada penyelenggaraannya. Harus terselenggara. Dan terang itu akhirnya ada satu sistem, matahari. Terang itu terjadi dari sistem. Itu namanya tugas penyelenggaraannya. Dari reaksi fotosintesis, kita tahu kan, terus dari proses pembuatan karbohidrat, dari air, karbon dioksida, dan tentunya cahaya matahari akhirnya membentuk terang itu. Berarti setelah diciptakan terang, harus ada penyelenggaraannya. Sampai detik ini pun ciptaan Tuhan di langit, di laut, di gunung, di lembah, di sungai, semua ada penyelenggaraannya. Artinya terus berputar. Dia Tuhan itu kalau menciptakan terkonsep, terus berputar. Sampai saat ini matahari nggak mati. Sampai saat ini kita masih bisa ada malam. Sampai saat ini kita masih bisa menikmati air dan sebagainya. Penyelenggaraan itu harus ada yang mengatur. Nah, siapa yang mengatur? Di ayat 10 dan 11 katakan, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah. Artinya pelbagai ragam itu berbagai macam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Jadi begini, dikatakan jemaat diberitahukan Allah hikmat-hikmatnya untuk pemerintah dan penguasa surga sesuai dengan maksud abadi. Ternyata, saudara, segala sesuatu itu ada tujuannya. Begini, Tuhan ini menciptakan segala sesuatu dari firman. Dari firman ini muncullah sesuatu. Nah, sesuatu ini harus berjalan sesuai dengan maksud. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia, itu harus berjalan sesuai dengan maksud Tuhan. Nah, bagaimana kita tahu sesuatu ini bisa berjalan? Ini dilakukan oleh pendukung-pendukung. Artinya harus ada penguasa sama pemerintah surga. Sampai saat ini, sampai detik ini, di gunung, di lembah, di sungai, di langit, itu semua ada penguasa, ada pemerintah surga. Jadi yang melakukan ini semua adalah pemerintah dan penguasa surga. Bukan, disetting orang-orang pintar dari NASA, bukan, orang Amerika gitu dengan organisasi, bukan. Mereka itu sudah tersistem, ada penguasa dan pemerintah surga. Di Wahyu kalau baca, setiap alam, setiap langit, bumi, matahari, sungai, gunung, laut, api, air, di situ ada petugasnya. Malaikat yang bertugas di sana. Kita bisa baca tuh, ada tuh di Wahyu. Jadi kalau kembali kita di Efesus, saudara, Tuhan itu memberikan bermacam-macam hikmat kepada jemaat. Jemaat itu artinya orang-orang yang dekat Tuhan, diceritakan di sini. Supaya sekarang oleh jemaat diberikan aneka ragam hikmat, bukan orang-orang yang jauh dari Tuhan. Artinya kita diberikan, jemaat-jemaat itu diberikan berbagai macam hikmat. Tuhan menciptakan sebuah keteraturan, kosmos. Di tengah kondisi chaos, ketidakteraturan. Chaos itu arti kekacauan. Tuhan itu konsepnya kosmos, teratur, bukan chaos, bukan kekacauan. Waktu Tuhan membentuk sesuatu, Tuhan ingin itu bergerak sesuai rencana Tuhan. Waktu Tuhan ciptakan bulan, contohnya, ini kosmos teratur, berputar terus. Kalau waktu Tuhan menciptakan manusia, ini pun harus berjalan sesuai penyelenggaraannya Tuhan.
Nah, kalau kembali tentang Paulus, Paulus ini menulis dan bergerak untuk sesuatu tugas penyelenggaraan yang sudah Tuhan berikan kepada dia. Dia ini bergerak cepat, saudara. Untuk tugas itu dia ingin cepat selesaikan dengan kepribadian yang Tuhan sudah ciptakan. Kepribadiannya itu semangatnya menyala-nyala. Waktu dia masih berdosa, dia banyak menganiaya orang-orang Kristen. Banyak menganiaya jemaat. Di saat dia sudah kembali, sudah bertobat, dia pun dengan semangat menyala-nyala melayani Tuhan. Hampir setengah perjanjian baru itu Paulus yang menulis. Paulus setelah dia bertobat, dia benar-benar on fire, menyala-nyala di dalam Tuhan. Dulu dia penganiaya jemaat, saudara. Setelah bertobat, Paulus luar biasa dipakai Tuhan dengan kepribadiannya. Paulus menghidupi buah-buah roh dan dia menuliskan itu kepada berbagai jemaat. Saudara, kepribadian itu tentunya harus melewati proses. Setiap kepribadian tidak ada yang instan atau tanpa proses. Jadi kalau di Kristen itu dikenal dua biasanya, antara buah roh dan mujizat. Buah roh ini, karakter ini harus membuahi buah roh. Ini perlu proses. Nah, yang satu lagi orang Kristen kenal mujizat. Nah, mujizat ini nggak pakai proses, nggak apa-apa. Karena mujizat, favor Tuhan. Misalnya, saudara sakit, terus didoakan, saudara langsung sembuh, itu namanya tanpa proses karena ada mujizat. Tapi tidak semua seperti itu. Jadi, kalau di dunia kekristenan memang kita selalu kenal dua ini. Nah, kalau berbicara tentang proses, itu selalu berbicara tentang tidak sesuatu yang instan. Nah, Paulus ini mencoba menghidupkan segala sesuatunya dengan proses. Ada saatnya kita perlu diproses, dan ada saatnya kita minta anugerah Tuhan untuk mujizat tanpa proses. Masalahnya, saudara, kita kalau mau kesaksian, selalu mau yang mujizat tanpa proses. Kenapa bukan buah roh itu kita ceritakan? Karena enggak wow. Bagaimana Paulus menghidupi prosesnya dengan beraneka ragam hikmat yang Tuhan kasih. Saya dan saudara sebenarnya dapat melihat apa sebenarnya panggilan saudara. Apa saya juga bisa melihat apa sebenarnya panggilan saya. Mungkin saudara masih meraba-raba, aduh saya cocok pelayanan di mana ya sesuai dengan jawatan atau bagaimana. Ya, saudara harus melihat apa tugas saya ini dengan sebenarnya cara bagaimana Tuhan menuntun hidup kita melalui proses kita dengan hikmat yang bermacam-macam tadi itu. Contoh Musa, dari air, dididik di istana, keluar dari Mesir, pergi ke Midian, mempunyai istri, dan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir melalui skill yang dimiliki waktu dia di istana, melalui pengetahuan yang dia sudah belajar di sana. Melalui perjalanan hidupnya, dia memanggil panggilan hidupnya. Artinya, dia kembali ke Israel dengan kemampuan yang sudah dia pelajari semasa dia di istana. Lihat, ada prosesnya. Nah, kita kadang harus melihat seperti itu. Makanya, saudara, kalau berbicara tentang narkoba, akan sangat efektif kalau yang melayani adalah orang-orang yang pernah punya perjalanan hidupnya di sana. Saudara yang sepakat bisa bilang amin. Kenapa? Karena agak sulit, saudara, kalau contoh saya, kalau saya melayani orang yang selingkuh, orang yang broken home, orang yang kawin cerai, terus orang yang KDRT, terus saya harus melayani mereka, agak sulit. Bukan tidak bisa, agak sulit. Bukan tidak bisa saya melayani di mana saya bisa. Tapi agak sulit, tidak efektif. Kenapa? Paling saya cuma bilang, saudara, pahami suami, sabar, bawa ke Tuhan, ya, dekat Tuhan. Saudara paling ngomong itu, ya kan, berdoa dekat Tuhan. Kata orang, itu mungkin enak aja lo ngomong bawa ke Tuhan. Gimana solusinya? Gue mau yang deep, yang detail gitu. Nah, paling jawabannya standar gitu aja. Lah, bagaimana saya bisa melayani mereka? Orang saya nggak ada pengalamannya. Bagaimana saya melayani mereka kalau saya tidak mengalami hal tersebut? Saya nggak ada KDRT, keluarga baik-baik, bukan anak broken home, ya kan? Saya juga bukan kawin cerai, bukan produk kawin cerai. Mama papa saya terlalu sangat setia. Saya tidak akan melayani orang lain yang bukan menjadi pengalaman saya. Ya, jadi saudara, dalam melayani Tuhan akan lebih bagus kalau kita itu pernah punya perjalanan, background hidup kita.
Makanya kita harus melihat perjalanan hidup kita yang sangat sulit kita ubahkan, tapi kita bisa menang di situ. Apa itu? Contoh. Apa yang saudara punya? Misalnya sangat sulit diubahkan. Misalnya suka menipu, suka bohong. Sulit untuk diubahkan. Suka marah, saudara. Sulit banget diubahkan. Tapi kita bisa menang. Di tempat yang sangat sulit kita selesaikan, tapi kita bisa menang. Itu adalah perjalanan hidup kita. Ceritakan itu, saksikan. Misalnya kita terikat rokok. Bertahun-tahun kita terikat rokok, hampir puluhan tahun. Tapi kita menang, nggak terikat lagi. Artinya saudara sudah bebas. Saksikan itu, kita sudah menang. Misalnya kita puluhan tahun sakit terikat kanker atau diabetes. Tapi kita menang, sembuh, dipulihkan Tuhan. Sampaikan itu. Itu yang akan menjadi kesaksian. Berita saksikan. Jadi memang yang di YouTube ini sekarang banyak sekali program-program kesaksian. Karena zaman saat ini era terbuka, di mana saja itu dia akan menyaksikan. Karena sudah waktunya percepatan. Wah. Jadi tantangan apa? Di waktu kita hidup, pasti kan kita pernah muda. Saya sekarang 42 tahun. Om Yona mungkin pasti pernah muda. Papa pernah muda di sini. Nah, pada waktu masa muda itu, terus seperti saudara itu lolos di sana seperti ada sebuah mujizat. Apa itu? Coba cek dulu deh. Jangan kita hidup cuman hidup biasa aja begitu. Nah, dari situ itu ternyata panggilan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Itulah caranya bagaimana Tuhan memanggil hidup kita untuk menyelesaikan panggilan kita. Jangan kita masuk yang bukan menjadi ranah hidup kita, saudara. Saya nggak bisa masuk ke murtadin karena latar belakang saya bukan muslim. Saya mantan pemakai narkoba. Saya pernah alkohol. Saya pernah merokok dan dipulihkan Tuhan. Saya bisa saksikan itu. Saya nggak akan saksikan tentang pemulihan keluarga, kekerasan rumah tangga, pelecehan seksual, dan sebagainya. Orang itu nggak terjadi sama hidup saya, ngapain saya cerita gitu loh. Ngapain saya nggak efektif saudara sampaikan itu. Bukan berarti nggak boleh. Tapi tidak ada efektivitasnya. Pakai apa yang menjadi background kita untuk maksud abadi Tuhan Yesus. Di ayat 11. Apa itu? Amanat agung. Ayat 11, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amanat agung. Kembali ke Paulus. Paulus ini adalah Rabi Saul, saudara. Saudara tahu Rabi ya? Rabi itu, saudara mungkin bilang Rabi itu guru. Sebenarnya guru itu artinya moreh, saudara. Rabi itu artinya yang mulia. Kalau sekarang ini kan suka ada pemakaian nama sebelum di Amerika, di luar negeri, orang-orang hebat itu biasa ada Rev. Di sini ada pastor kita, Rev Tony Bastaman. Artinya reference. Reference itu artinya yang mulia. Yang mulia artinya yang diagungkan. Makanya mereka pakai nama reference. Seperti itu. Paulus ini dulunya seorang aktivis, saudara. Aktivisnya siapa waktu itu? Gamaliel, kalau tidak salah. Dia mengalami, saudara, kebutaan dan dia disembuhkan. Ini Paulus ceritanya. Setelah dia disembuhkan, dia apa? Dia dimuridkan. Setelah dia dimuridkan, dia menjadi apa? Menjadi rasul. Rasul Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk kembali ke ayat 11. Untuk amanat agung Tuhan Yesus. Kita lihat apa yang menjadi panggilannya. Orang yang paling kuat di kitab perjanjian baru ini adalah Paulus, saudara. Kenapa dia seorang yang memuridkan orang lain di kitab perjanjian baru? Karena sepanjang hidupnya, dia orang yang selalu dimuridkan. Amin. Dulu dia penganiaya jemaat, on fire, sangat semangat untuk melakukan kejahatan. Setelah dia diubahkan, dia menjadi on fire untuk memuridkan jemaat. Jadi ada background. Ada pengalaman hidup. Untuk apa? Untuk panggilan Tuhan. Kan kalau di dunia sekuler juga kan saudara tahu. Kalau mau terima karyawan itu harus dilihat educational background-nya. Organisasi background-nya. Itu generalnya supaya kita lebih efektif dalam bekerja, saudara. Sama saudara dalam dunia pelayanan. Dalam dunia usaha, dalam dunia sosial, apapun juga pasti ditanya background keluarga kita apa. Ya saudara. Sama Tuhan juga begitu. Tuhan menggunakan background kita itu untuk sebuah panggilan. Untuk sebuah maksud abadi dalam penyelenggaraan tugas Tuhan di muka bumi, saudara. Apa tujuannya? Tujuannya untuk amanat agung sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Tidak ada yang salah tuh, saudara. Tuhan pakai sesuai dengan kepribadian
dan panggilan masing-masing. Itu aja firman Tuhan, tapi saya akan kesaksian sedikit, saudara. Saudara, kita tidak pernah bisa memaksa Pak Tony menjadi Om Yona yang lemah lembut, dan Om Yona tidak akan bisa menjadi Pak Tony. Semua orang punya kepribadian, karakter masing-masing. Semua orang mempunyai cerita dan pengalamannya sendiri-sendiri. Sangat unik memang. Tidak bisa saya menuntut Michael harus menjadi teladan di ACP Ministry, sedangkan Michael is Michael. Patricia is Patricia. Setidak-tidaknya kita sama-sama memperbaiki diri menjadi lebih baik melalui sebuah proses. Proses ya sekali lagi bukan mujizat. Saya hadir di sini hanya sebagai pelengkap, saudara. Untuk melengkapi pengalaman SS dengan pengalaman saya dan kepribadian saya. Saya tidak bisa menjadi sama dengan pastor. Kekurangan pastor mungkin kelebihan saya sebagai tim. Demikian kekurangan saya mungkin kelebihan pastor juga. Jadi kalau berbicara tentang pelayanan, berbicara tentang ministry, kita tidak pernah bisa bekerja sendiri. Harus ada tim yang saling melengkapi. Ada kepala, ada tangan, ada kaki. Belajar menghormati tim. Saya di kantor selalu, meskipun saya menjadi pemimpin, tapi saya menjadi teman buat mereka. Jadi tim. Kenapa? Karena karakter kita berbeda-beda, nggak ada yang sama. Kita butuh kanan kiri kita, begitu loh. Saya mau kesaksian tadi juga, saya ini terbentuk dari sebuah gereja mega church, saudara. Mega church itu artinya jemaatnya itu ratusan ribu. Dan di dunia itu 2 juta. Liturgi tata ibadahnya ini sangat-sangat terkonsep. Dan saya dibentuk dari tahun 2006 di gereja yang namanya Gereja Manmin. Setiap hari pagi malam kami berdoa 3 jam bersama dari 2006, artinya sudah hampir 20 tahun yang lalu kali ya. Hampir 17 tahun sekitar begitu ya. Hampir kami berdoa 3 jam bersama-sama dengan Ibu Gembala, sampai jemaat-jemaat di gereja pun sama-sama berdoa. Jemaat yang sama ini puluhan ribu di hari Minggu. Di hari biasa ini mereka harus berdoa lagi jam 9 sampai jam 12 malam tiap hari. Kenapa malam? Karena kami selesai aktivitas kantor dan sekolah, setelah itu ke gereja malam. Tanpa libur, Ibu Gembala kami pimpin jemaatnya. Yang saya lihat di dunia ini nggak ada tuh Ibu Gembala tanpa liburan berdoa sama-sama jemaat. Liburan ke Amerika, Eropa, segala nggak ada seperti itu. Yang saya lihat. Kak Rito tahu, Mama, Papa, Michael, semua yang udah ke Korea udah tahu bagaimana gereja kami. Karena mereka bertumbuh di gereja kami juga salah satunya. Saking terkonsepnya, manajemen 1 tahun sebelumnya itu sudah dibuat jadwal pelayanannya itu untuk tahun depan lagi. Di gereja kami ada sebuah bukan pengajaran, bukan doktrin, tapi ada sebuah informasi sebenarnya. Itu bisa dilakukan atau tidak dilakukan. Pada waktu itu ada pertemuan gembala kami dengan Tuhan pada waktu berdoa. Itu semua pilihan. Pertama, tidak memakai baju hitam. Karena hitam itu identik dengan kegelapan. Jadi di gereja saya so colorful, saudara. Ya nggak pernah kita ketemu hitam, biru-biru dongker bolehlah. Tapi nggak boleh hitam-hitam pekat. Karena konsepnya ini jadilah seperti di bumi dan di surga. Jadi memang di bumi pun kita harus tampilkan sesuatu yang bernuansa surga, termasuk roh, jiwa, tubuh kita. Kita harus lakukan yang terbaik gitu untuk Tuhan. Dan di gereja Korea itu selalu harus tampil rapi dengan jas yang rapi. Itu tandanya kita menghormati Tuhan. Kalau kita bisa ketemu bos atau presiden aja di Korea, kita harus tampil rapi. Di Korea juga mereka pakai jas. Untuk Tuhan apalagi? Memberi yang terbaik. Artinya, saya sudah terbiasa, saudara, dengan gaya-gaya itu. Sampai tahun 2021 ini, artinya, sudah hampir 15 tahun saya berjemaat di Gereja Manmin. Apalagi saya dan suami pernah ditahbiskan menjadi missionaries dan pendeta, dan saat ini saya diperpanjang menjadi pengurus gereja. Jadi gaya saya adalah gaya Manmin. Udah tahu semua. Keluarga saya semua udah tahu. Gaya saya adalah gaya Manmin. Tidak pernah memakai baju hitam, saya mungkin cuma 1 atau 2. Berjalan waktu, saudara, saya dipertemukan dengan Pastor Tony di 2020 awal sebelum COVID menyerang dunia. Saya didoakan oleh pastor dan saya melayani bersama pastor ke penjara Tangerang diajak Michael. Michael sangat setia dengan pastor. Dan pernah saya menjudge, saya menghakimi. Saya bilang, lo ngapain sih bela-belain pastor terus subuh-subuh antar jemput pastor? Saya mau kan dia juga gabung ya, maksudnya yang di Manmin aja begitu. Karena kan kita ada siaran satelit gitu loh. Jujur saya bilang, saya nggak suka gaya-gaya
seperti begitu. Saya bilang kontekstual seperti itu yang pastor ada, gaya tatoan dan segala macam. Karena paradigma saya masih di gereja saya. Terus Michael bilang apa? Hidup pastor ini luar biasa. Jangan kita lihat dari luarnya, tapi kita lihat hatinya. Don't judge people by the cover. Konsep saya, apa yang dia tampilkan di luar itu terpancar dari dalam. Karena saya biasa dengan mega church yang rapi. Tetapi apa yang Michael sampaikan membuat saya sangat melt. Hati saya meleleh pada waktu itu. Michael ceritakan dari hari pertama sampai terakhir, pastor itu selalu berbahasa roh. Gak pernah keluar kata-kata yang gak penting. Beliau selalu berdoa di mobil, turun dari mobil, selalu dia berdoa berbahasa roh. Dari Subang, Bandung, Ciater berhari-hari bersama-sama selalu ngeroh. Jadi saya dengar seperti itu, saya salah menilai beliau. Kesininya, beberapa bulan terakhir, hampir 6 bulan kalau tidak salah, Tuhan nyatakan sesuatu bahwa saya harus mengumpulkan anak-anak SS kembali. Tapi terjadi intimidasi iblis. Ngapain? Lu kan banyak kerjaan juga di Korea. Tapi kuat di hati saya, dan saya sampaikan ke Michael pada waktu itu, kalau tidak salah jam 11 malam. Kel, lo kenapa nggak kumpulin aja anak-anak SS kita berfellowship? Terus Michael bilang begini, ngapain? Tujuan lo apa? Begitu ya. Saya bilang nggak ada tujuan apa-apa. Kata Michael, lu harus ada tujuan dulu, visi misi mau bawa ini untuk apa? Saya jawab, dulu kan Pastor Tony buka SS. Kenapa kita nggak support pastor lagi buat SS? Dalam hati Michael, gila, lu dulu nggak suka pastor, sekarang aja lu ini banget katanya. Mungkin kali ya. Dia balas, tunggu ya, gue tanya anak-anak dulu. Anak-anak siapa? Iya, si Acuy sama si Andre Minus, katanya begitu. Oh iya, terus anak-anak langsung oke. Terus si Michael langsung gercep dia, gerak cepat, dia langsung buat WA grup SS Reborn. Saat ini ada 50 anak-anak SS Reborn. Terus dia bilang, lu tanya dulu mau Pastor Tony, lu harus telepon. Gue udah telepon katanya, tapi lu telepon lagi. Akhirnya besoknya karena perbedaan waktu, besok saya telepon pastor, karena di Korea udah malam. Pastor langsung bilang, oke Cak, kita buat tiap hari doa pagi di Zoom. Udah mampus gue dalam hati saya. Dia bilang, kamu atur biaya Zoom berapa nanti saya bayar. Dalam hati saya, buset, tambah lagi doa pagi, tambah lagi kegiatan. Ya kan? Maksudnya kalau seminggu 1 kali nggak apa-apa. Dia bilang setiap hari. Kenapa? Tangkep momen ini. Aduh, salah ngomong kayaknya. Saya udah kayak begitu pada waktu itu. Sekarang puji Tuhan sudah beberapa bulan kita mengadakan Zoom pagi berdoa tiap hari tanpa putus. Dan luar biasa. Dan akhirnya, padahal saudara pagi-pagi itu saya sibuk. Udah doa malam dari gereja, tambah doa pagi, saya harus ke kantor juga, siapin anak makan, mau ke sekolah, dan suami mau kerja. Tapi apa? Saya harus taat Tuhan. Saya konfirmasi dari keluarga dan segala macam, anak-anak mensupport, suami mensupport. Jadi saya pikir saya bergerak, saya mulai. Mulai untuk apa? Bukan untuk saya. Saya hanya menjadi pelengkap. Langsung kita bergerak dengan Kak Agustina. Saya menghubungi Kak Agustin karena kita dipertemukan di Facebook. Dan Kak Agustin ini orang yang sangat responsif, sangat positif responnya. Karena Kak Agustin ini adalah stafnya Pastor Tony di Serambi Salomo Sitamiang untuk wanita. Dan saya tuh nggak kenal secara pribadi sama pastor, yang saya kenal cuma Kak Agustin. Orang yang pernah ngerantai saya sama si Ika, Priska. Satu rantai sebelah kiri saya, ya kan sebelah kanan si Ika, itu ya Kak Agustin. Kita disuruh naik lah apa segala. Karena apa? Ketahuan ngerokok. Disuruh masuk sampai kita mau ke toiletnya sama si Ika. Kak, gue kepengen pipis gue gitu. Terus, ya ntar dulu dong, ini gimana nih, karena kita berdua-duaan gitu kan di rantai, jadi ke kamar mandinya udah, pokoknya lucu sekali pada waktu itu, karena waktu itu saya ketahuan ngerokok di sana. Justru saya sangat dekat dengan Kak Agustin beberapa bulan terakhir karena hati yang dimilikinya, dan kita punya frekuensi yang sama dalam melayani Tuhan. Kak Agustin adalah orang yang apa adanya, dan sangat memproteksi orang-orang yang dia sayang, termasuk pastor, supaya apa? Supaya tidak jatuh di dalam dosa. Dia suka mengingatkan. Dia orang yang setia dan dia menjadi pendoa untuk SS dan pastor. Dan kesininya terbentuklah Media Miracle Center. Itu awalnya kalau pastor masih ingat, saya telepon pastor, ada sesuatu yang Tuhan kasih ke saya untuk pastor punya channel sendiri, jadi pemimpin. Malah sempat saya pernah bilang, pastor nanti akan menggembalakan, seperti begitu. Setelah kesininya saya lihat pastor bukan punya hati gembala, dan tidak akan bisa dipaksakan sebagai gembala, karena kepribadiannya itu yang akan menentukan jawatan apa yang cocok di dalam pelayanan. Pastor tahu itu juga. Dan akhirnya beliau ini langsung turun melayani orang. Bayangkan berapa ratus orang yang dibaptis sama pastor. Saya mendengar dan saya melihat saat-saat ini. Berapa orang, berapa ratus jiwa yang terima Tuhan Yesus melalui pastor. Termasuk anak-anak Serambi Salomo.
Artinya saya sendiri 1 jiwa belum dapat. Terus saya mau big mouth, nggak bisa. Kenapa? Melihat teladan dari pastor, setelah dia diubahkan Tuhan, luar biasa percepatan yang dia lakukan. Jatuh bangun itu proses. Tapi apa yang dia lakukan? Dia mencoba, menyala-nyala karena dia bertemu dengan Tuhan. Sampai saat ini saya lihat berbagai orang terima Yesus karena karunia rasul yang dimilikinya, yang dimiliki oleh Pastor Tony, bukan gembala. Jiwa yang punya itu Tuhan Yesus melalui pelayanan beliau. Terus siapa yang kasih makan jiwa itu bukan urusan kita. Nanti Tuhan yang akan kirim orang lain untuk memberikan pertumbuhan. Di 1 Korintus katakan apa tuh? Aku menanam, Apolos menyiram, Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Kan gitu. Nggak semuanya kita yang cari jiwa, kita juga yang nyiram, kita yang kasih pertumbuhan. No. Aku menanam, Apolos menyiram, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Tapi yang penting, kalau dikatakan di 1 Korintus 3 itu, yang penting bukan yang nanam atau bukan yang nyiram, tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Artinya, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Artinya sekawanan itu tim yang saling melengkapi. Karena semua punya kekurangan, kelebihan masing-masing, nggak ada yang hebat, Tuhan yang hebat. Jujur, pastor ini penganut ngeflowing, mengalir aja. Saya nggak pernah ada konsep mengalir, semua harus dikonsep disusun. Nah, konsep pastor mengalir dan selalu mendadak. Yang kadang buat saya sangat bertentangan dengan pengalaman hidup saya yang terbentuk di Mega Church Korea. Gereja kekudusan dengan konsep presbyterian dan karismatik. Negara teratur di Korea dengan budaya disiplin yang tinggi. Tidak seperti Amerika, negara demokrasi tinggi, bebas menyampaikan pendapat, bebas gaya, negara bebas dan sangat terbuka. Singkat cerita, saya masuk ke channel YouTube. Dan bersyukur saya masih bisa membantu pelayanan Pastor Tony dan saya diperkenalkan oleh orang-orang hebat. Dulu kita bisa menjat hanya melihat dari luar. Sampai banyak telepon masuk awal-awalnya. Ngapain sih? Itu kan nanti ada channel Murtadin. Saat itu saya berbicara. Lebih baik support Murtadin atau mualaf? Tahu nggak sih artinya Murtadin? Murtadin itu mereka orang-orang yang murtad dari agama mereka sebelumnya karena mereka mengalami Yesus. Mending mana sama jual Yesus? Justru orang yang non-Kristen setelah percaya Yesus jadi lebih militan daripada orang-orang Kristen itu sendiri yang udah lahir besar Kristen. Terjun pelayanan sana-sini katanya, ya kan sekalipun atau pendeta sekalipun, sepertinya dulu ya udah pelayan Tuhan, lulusan sekolah teologi, padahal di dalam kita tidak tahu seperti bagaimana. Kalau saya zaman dulu, sebelum saya bertobat, ada titel-titel segala macam, tapi semua di dalam borok semua. Kenapa? Karena saya tidak mengaktifkan, saya tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Hanya seperti seolah-olah gue udah bertobat, udahlah gitu. Udah pelayanan, udah supaya dilihat orang seperti begitu. Ya, contoh suami saya dari non-Kristen. Di sini kita ada teman-teman, ada Rizen, ada Bro Irfan. Melihat mereka sangat militan dan sangat menghidupi firman Tuhan melalui proses. Saya juga lihat ada di YouTube itu ada Pak Edi Sutopo, saya diberkati. Mereka rata-rata dulu pembakar gereja, mereka siap mati sebagai jihad. Setelah dipulihkan Tuhan, mereka siap mati untuk Tuhan. Sampai di penjara pun sudah siap untuk Injil. Nah, kita orang Kristen gimana? Banyak yang tanya, kok mau cerita narkoba? Kan partner bisnis banyak. Buat saya ketemu partner bisnis, investor, semua Tuhan yang atur, bukan karena omongan orang-orang yang nggak penting di luar sana. Bagaimana dengan anak-anak dan keluarga? Mereka tahu semua. Tidak ada yang disembunyikan. Kita hidup harus terbuka. Jangan banyak disembunyikan. Jangan banyak drama. Jangan banyak masalah, banyak penyakit, rumah tangga ditutup-tutupi, udah bonyok-bonyok istrinya dipukuli, ditutupi. Udah padahal udah hancur-hancuran keluarganya. Ditutup-tutupin. Tuhan mau orang yang terbuka. Tuhan mau orang yang hancur hati. Orang yang enggak terintimidasi. Ceritakan biar orang lain bisa mendoakan saudara. Itu bukan aib. Ini kisah saya. Dan itu juga pengalaman 20 tahun lalu. Jadi memang tidak semua orang seperti saya. Tentu ada yang mau menjaga privasi mereka, itu harus kita hargai juga, saudara. Saudara, terakhir pesan saya adalah, Tuhan itu tidak kekurangan orang di bumi ini. Kalau saudara tidak mau melayani di sesuatu yang saudara tidak sejahtera, jangan dipaksakan. Saudara ada di satu komunitas dan saudara tidak sejahtera, jangan dipaksakan. Kecuali saudara mau memahami kepribadian dan karakter orang lain.
Tuhan bisa pakai orang lain yang mau saja. Katakan ini, aku Tuhan, pakai aku sesuai rencanamu. Sesuai dengan pengalaman hidupku. Dimanapun Tuhan tempatkan. Dan kita juga harus berpikir positif. Kalau ada orang yang mengingatkan kita, artinya orang itu mengasihi kita, sayang kepada kita, dan ingin memproteksi kita dengan caranya. Jadi semua baik, semua tidak ada yang tidak baik, saudara. Penuhi panggilan Tuhan dengan setiap perjalanan hidup kita masing-masing. Jadilah pelengkap bagi komunitas kita. Jadilah tim yang baik, saling melengkapi, dan jadilah diri kita sendiri. Supaya kita tidak akan menjadi jemaat yang kemana-mana. Satu, saya minta ke pastor, hari ini kita berdoa saja tanpa harus ditanggapi lagi pastor dengan firman Tuhan, karena saya udah terlalu banyak ngomong, karena begini, orang-orang yang melayani khususnya di YouTube ini kan orang-orang harus banyak berdoa sebenarnya. Saya sepakat sama Kak Agustin, karena ada banyak permohonan doa yang masuk dan minta di mentoring. Ada yang dari dukun, ada yang dukun, narkoba, dan segala macam. Artinya itu kan ada peperangan di sana. Sebelum tampil ke YouTube, kita harus yang melayani ini, kita harus proteksi, kita harus berdoa. Berdoa kuat. Jadi bukan sekedar hanya tampil. Jadi melakukan sesuatu sehingga roh itu akan bisa menjangkau mereka. Pagi ini saya minta Michael angkat lagu, doakan khusus untuk Media Miracle Center, untuk pelayanan dan peperangan rohani, untuk orang-orang yang terikat, belenggu sakit, penyakit, narkoba, dan sebagainya. Jadi itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Saya minta saat ini mungkin kalau boleh diizinkan kita tutup di sini dan kita langsung berdoa. Tolong dukung doa. Besok akan ada pelayanan dari Pendeta Rudi dan Pendeta Elfrida di Media Miracle Center bersama nanti ada operator dan Pendeta Tony, karena banyak sekali orang-orang di live chat juga minta didoakan. Nah ini kan semua harus dengan doa. Kalau dengan pelayanan biasa-biasa tidak bisa. Nah saat ini pagi-pagi cocok sekali kalau kita berdoa. Nanti saya minta juga Pastor Om Yona untuk membawakan kita doa. Silakan Michael, boleh angkat satu lagu. Serahkan ke dan Pastor. Setelah itu doa. Pastor dulu ngomong. Setelah doa. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Terima kasih. Welcome to the club. Ada teman-teman dari sini. Siapa yang baru datang? Pak Theophilus. Terima kasih kau bawa ke sini. Apa kabar Pak Theo? Luar biasa, baik Pak Tuhan. Ya, dari mana Pak Theo? Supaya kita juga Kalimantan Barat, Pak Pastor. Oke. Ya, bisa kemari. Terima kasih ya. Kalau boleh tahu dari mana supaya teman-teman juga tahu. Kalimantan Barat, Pak. Kalimantan Barat. Oke. Ya, nanti silakan berfellowship kalau udah doa supaya kita juga saling mengenal, bersatu hati. Terima kasih untuk join di sini. Ada juga siapa? Marin, Pardede, Horas, Marin. Hanya oleh Roh Allah saja. Halo. Hai Marin. Shalom. Shalom. Selamat datang Marin. Dengan siapa? Di mana kamu? Di Kalimantan Barat, Pak. Dari Kalimantan Barat. Puji Tuhan. Ya, nanti bergabung. Di sini kita keluarga semua. Tentunya nanti setelah doa kita juga mau kenal sama Marin ya. You are very welcome with us di Serambi Salomo. Oke, Ero, apa kabar Ero? Sorry ini saya pakai apa namanya? Saya pakai lagi di jalan. Hai Ero, apa kabar? Om saya pastor. Udah 79 tahun ya. Oke. Apa? Selamat datang Ero.
Juga di sini ada siapa? Shirley Natasha Putra. Hai Shirley, shalom. Hai Shirley. Okay. Anyway, Shirley, welcome to the club Serambi Salomo. Di sini banyak berwarna-warni. Juga di sini ada Yunike. Siapa nih Yunike? Diju, Pastor. Oh, Diju. Soalnya pakai masker nggak kelihatan. Oke, semuanya welcome. Thank you, Echa. Proud of you. Jelas satu sedikit aja. Waktu kemarin saya ganti nama di Amerika karena di Amerika itu apa namanya Islamofobia ya. Waktu di dokter Muhammad Basaman orang loncat semua pada takut. Aduh ini harus diganti. Dan memang nama itu ada artinya dari ya saya panik. Saudara kasih aduh mau bikin apa nih? Ya the last minute Paul keluar. The last minute saya harus tanda tangan Paul. Ya saya harus tulis. Nah, saya baru tahu nama Paul itu artinya pulos. Pulos itu adalah rendah hati. Ya, wow. Kalau begitu jadi rendah hati itu ya memang harus belajar. Dari Kroleos menjadi Stangeon. Itu adalah proses. Thank you very much. Echa, is gue banget itu. Ya, anyway. Lanjut. Ibu Yayang baru datang nih dari apa? Ibu Yayang baru datang. Habis dari belanja. Oke, semuanya masih doa ya. Lanjut. Ini Holly yang baru datang. Ini Tante Anne dari jemaat aja. Silakan lanjut. Lanjut. Ya, Michael bisa lanjut. Satu pujian refnya aja mungkin. Nanti setelah nanti minta Om Yona untuk tutup doa dan Pendeta Alherito mungkin bisa berdoa. Michael. Oh, langsung aja deh Kak. Halo, Ca. Halo, Ca. Iya. Oke, nih saya dapat nih. Coba semua kita ini tolong semua buka mic. Nanti ditutup doa sama Pendeta Jona ya. Kita mau doa dulu untuk protek ini semua. Kita buka mic, kita semua doa. Kita suarakan supaya biar mengalir. Nanti tolong Echa apa-apa yang didoakan nanti kita semua doa, nanti kita angkat lagu. Kita semua angkat tangan ya. Buka mic aja semua, nggak apa-apa buka mic. Kita ambil suara. Semua tolong dibuka suaranya, mic-nya cuma dibuka. Kita angkat satu pujian, kita doa supaya untuk nanti acara malam, kan ini kan banyak peperangan ya. Acara malam ini yang sakit juga banyak yang sakit minta didoakan dan ada juga yang ada kemarin hubungi saya, Bunia suaminya itu berilmu supaya protek Tuhan itu ada. Kita percaya hanya Tuhan yang sanggup. Tuhan Yesus berkuasa atas semua ini. Ya, kita buka mic semuanya. Kita keluarkan suara kita nyanyi. Bro Mike, are you there? Oke, ayo langsung masuk review. Ayo, oke. Ayo, kita kemana nih kita nih? Kita bang ya. Oke. Kita angkat suara kita. Guys, buka suara G. Kira satukan hati kita semua. Kita satukan hati kita berdoa. Kita minta kuasa Tuhan di dalam nama Yesus. Kira balaba buka mic materi sejon. Kira masyarakat semua buka suara. Kita buka suara kita. Kira balaba kira Tuhan di dalam nama Yesus. Kira balaba kira bapa. Kuasa dari surga turun atas kehidupan kami anak-anakmu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kira bapa. Buka suara. Mari kita satukan hati kita, buka suara kita. Kamu berlebih. Kira aku terlebih besar. Tak pernah kita kami minta kuasa darimu Tuhan. Kosongkan kami Bapa. Kami minta kuasa